Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kalian nonton dari kota mana nih? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya kisah nyata penuh pelajaran ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Karena kali ini aku akan bercerita tentang seorang istri muda yang justru menemukan rahasia gelap bersama ibu mertuanya sendiri dan akhirnya kehilangan segalanya. Mari kita mulai. Namaku Nadia, usiaku 28 tahun. Dari luar, semua orang selalu bilang, aku wanita beruntung. Aku menikah dengan Ardi, pria yang terlihat mapan, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Kami tinggal di rumah 2 lantai yang cukup megah, lengkap dengan mobil baru di garasi. Dan tetangga sering iri pada kehidupan kami yang tampak sempurna. Tapi kenyataannya jauh berbeda dari yang orang kira. Pernikahan kami tidak pernah terasa hangat. Ardi memang baik, tapi kebaikannya lebih banyak ia curahkan untuk orang lain, terutama untuk ibunya, Bularas. Ardi adalah anak tunggal. Sejak ayahnya meninggal, ia merasa memiliki tanggung jawab penuh menjaga ibunya yang sudah tua dan hidup sendirian. Aku tahu itu hal mulia, tapi di sisi lain, perhatian yang seharusnya jadi hakku sebagai seorang istri justru lebih banyak mengalir ke ibunya. Aku sering merasa seperti hanya menjadi tamu di rumah tanggaku sendiri. Misalnya, saat aku memasak makanan kesukaan Ardi, ia hanya makan sedikit, lalu berkata, aku sudah makan tadi di rumah ibu. Atau ketika aku ingin bercerita tentang pekerjaanku di butik kecil yang kubuka, ia malah berkata, nanti dulu ya, Nat. Aku harus jemput ibu dulu ke pasar. Bahkan di ranjang pun, aku sering merasa sendirian. Ardi pulang larut malam. Tubuhnya lelah, dan yang pertama kali ia lakukan bukan menanyakan kabarku, tapi menelepon Bularas, memastikan ibunya baik-baik saja. Lama-lama, aku merasa bukan istri, melainkan bayangan. Kehadiranku ada, tapi tak benar-benar dirasakan. Hanya formalitas yang membuat hatiku semakin perih. Aku sering melihat bagaimana mata Ardi berbinar setiap kali berbicara tentang ibunya. Ia bisa bercerita panjang lebar tentang Bularas, tentang kebiasaan ibunya, keluhannya, bahkan hal-hal kecil yang menurutku sepele. Tapi ketika aku mencoba bicara tentang diriku, ceritaku hanya berakhir dengan anggukan singkat atau jawaban seadanya. Aku tidak iri pada ibunya. Aku hanya ingin sedikit saja ruang di hati Ardi, ruang yang seharusnya menjadi milikku sebagai seorang istri. Tapi nyatanya, ruang itu penuh sesak dengan bayangan ibunya, hingga aku tersingkir di sudut yang gelap. Setiap malam, aku sering berdiri di depan cermin, memandangi wajahku sendiri sambil bertanya lirih, apakah aku terlalu egois bila ingin diperhatikan? Atau memang aku tak pernah benar-benar dibutuhkan di hidupnya? Dan begitulah, hari-hariku bergulir. Dari luar, aku tampak istri muda yang hidup nyaman. Tapi di dalam hati, aku hanyalah seorang wanita kesepian yang perlahan kehilangan makna pernikahan. Beberapa minggu setelah pernikahan kami berjalan monoton, Ardi mendapat tugas kerja di luar kota. Ia akan tinggal di Surabaya selama hampir sebulan untuk mengurus proyek perumahan baru. Sebelum berangkat, ia sempat berkata padaku, Nat, selama aku nggak ada, tolong siring-siring main ke rumah ibu ya. Aku nggak mau ibu kesepian. Aku hanya tersenyum tipis. Meski dalam hati, aku merasa getir. Bukannya menitipkan istrinya pada ibunya, tapi seolah-olah ia menitipkan ibunya pada istrinya. Aku yang kesepian, justru diminta menemani seseorang yang juga kesepian. Hari pertama aku datang ke rumah Bularas, terasa canggung. Rumah itu besar tapi sepi, penuh dengan perabotan antik dan foto-foto lama yang menggambarkan masa kejayaan keluarga mereka. Bularas menyambutku dengan hangat, namun sorot matanya memendam lelah. Awalnya kami hanya berbincang ringan tentang resep masakan, tentang tanaman hias yang ia rawat, atau tentang cuaca. Namun lama-kelamaan, percakapan itu semakin dalam. Ia mulai bercerita tentang rasa sepinya
sejak suaminya meninggal, tentang malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian di rumah besar itu, dan tentang betapa beratnya menjadi seorang janda. Aku sering pura-pura kuat, Nat, katanya suatu sore, sambil menatap secangkir teh. Tapi sebenarnya, aku ini rapuh. Kadang, aku cuma pengen ada orang yang mau dengerin. Meski cuma 5 menit, kata-katanya menusuk hatiku. Aku pun tak kuasa menahan diri. Perlahan, aku juga mulai membuka diriku. Aku bercerita tentang rumah tanggaku yang hampa, tentang bagaimana Ardi lebih banyak mencurahkan waktunya pada ibunya ketimbang padaku, tentang malam-malamku yang sunyi meski aku tinggal di rumah besar bersama seorang suami. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti perasaanku. Bularas mendengarkan dengan seksama, mengangguk, bahkan menggenggam tanganku erat, seolah berkata tanpa kata, "Aku paham." Hari-hari berikutnya, kami semakin sering bersama. Kami memasak di dapur sambil tertawa kecil, menonton sinetron lama di televisi, bahkan bergeleng-geleng sore di taman rumahnya. Anehnya, kebersamaan itu menghadirkan ketenangan, seolah-olah kami menemukan bagian diri kami yang hilang dalam diri satu sama lain. Aku yang haus akan perhatian, dan Bularas yang haus akan kebersamaan. Dua jiwa kesepian yang dipertemukan dalam ruang yang seharusnya tak pernah ada. Dalam diam, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan keluhan kecilnya menjadi sesuatu yang selalu kutunggu. Dan semakin hari, aku semakin takut pada perasaan ini, karena aku tahu ini bukan perasaan biasa antara menantu dan mertua. Hari-hari yang kujalani bersama Bularas membuatku lupa waktu. Awalnya aku hanya menemani karena permintaan Ardi. Tapi lama-lama aku sendiri yang merasa tak ingin jauh darinya. Ada rasa hangat setiap kali aku melangkah ke rumah besar itu. Setiap sore kami duduk di teras, ditemani teh hangat dan suara burung sore hari. Aku menceritakan betapa sering aku merasa tidak dianggap oleh Ardi, sementara Bularas mendengarkan dengan sabar. Kadang, ia mengusap tanganku lembut sambil berkata, "Kamu itu perempuan yang baik, Nat. Jangan pernah merasa tidak cukup." Kata-kata itu sederhana, tapi di telingaku terdengar seperti pelukan yang tak pernah kudapatkan. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aku memutuskan untuk menginap di rumah Bularas karena jalanan banjir. Listrik sempat padam, hanya cahaya lilin kecil yang menerangi ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan selimut tipis, sementara Bularas duduk di sampingku. Hening begitu pekat, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku memberanikan diri berkata, "Bu, aku sering iri sama Ardi. Dia punya ibu yang selalu sayang sama dia. Sedangkan aku, bahkan suamiku gak pernah peduli perasaanku." Bularas menoleh, menatap mataku lama. Tatapannya dalam, penuh sesuatu yang sulit kugambarkan. Ia lalu menyentuh wajahku pelan, seolah ingin menghapus kesedihanku. Saat itu aku tahu perasaan ini sudah melewati batas. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan kebersamaan kami. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini salah? Atau justru inilah cinta yang seharusnya kurasakan? Hari-hari setelahnya, kami semakin dekat. Tidak hanya berbagi cerita, tapi juga berbagi luka terdalam yang tak pernah kami ungkapkan pada siapapun. Dan setiap kali tatapan mata itu bertemu, aku tahu aku sedang berjalan di jalan yang terlarang. Suatu sore, ketika aku hendak pulang, Bularas menahan tanganku lebih lama dari biasanya. Suara gemetar keluar dari bibirnya. "Nat, jangan tinggalkan aku terlalu lama. Aku gak sanggup sendirian lagi." Kalimat itu mengguncang hatiku. Aku merasakan debar yang tak seharusnya ada. Aku sadar, hubungan ini bukan lagi sekadar menantu dan mertua. Ini adalah sesuatu yang berbahaya.
sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Namun anehnya, alih-alih mundur, aku justru semakin tenggelam. Seiring waktu, aku semakin terikat dengan Bularas. Hubungan kami bukan lagi sekadar obrolan ringan atau canda sore hari di teras. Kami sudah berbagi luka, air mata, bahkan harapan yang tak pernah berani kami ungkapkan kepada orang lain. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Rasa ini semakin besar, semakin nyata. Setiap kali aku pulang ke rumah bersama Ardi, hatiku justru terasa hampa. Aku ingin segera kembali ke rumah Bularas. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku mendapat telepon panik dari tetangga Bularas yang mengatakan bahwa ia pingsan. Aku berlari ke rumahnya dengan jantung berdebar. Dan benar saja aku menemukannya di kamar dengan botol obat tidur terbuka di samping ranjang. Tubuhku gemetar hebat. Bu, ibu jangan tinggalin aku. Tolong buka mata. Aku menangis sambil mengguncang tubuhnya. Syukurlah. Setelah beberapa saat, ia sadar. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. Aku capek, Nat. Aku capek sendirian. Nggak ada yang butuh aku lagi, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Jangan bilang gitu, Bu. Aku butuh ibu. Aku nggak bisa kehilangan ibu. Air mataku jatuh tanpa bisa ku cegah. Dan di momen itu, aku menyadari kenyataan pahit. Aku mencintai Bularas. Bukan sebagai ibu mertua, tapi sebagai seseorang yang mengisi kekosongan dalam hatiku. Setelah kejadian itu, aku sempat berpikir untuk meninggalkan Ardi. Hidupku bersamanya terasa hampa, sedangkan bersama Bularas aku merasa hidup kembali. Dalam hatiku ada suara yang berbisik. Lebih baik kehilangan pernikahan daripada kehilangan cinta yang membuatmu bernapas lagi. Namun, sebelum aku mengambil keputusan, Bularas yang lebih dulu melangkah. Ia menatapku dengan mata berkokek-kokak suatu sore. Lalu berkata, Nadia, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak mau menghancurkan rumah tangga kamu. Apalagi menyakiti anakku sendiri. Kamu masih muda. Kamu berhak bahagia dengan cara yang benar. Kalau aku harus pergi, supaya kamu bisa selamat, aku akan pergi. Aku terdiam. Tubuhku lunglai seakan kehilangan tenaga. Bu, jangan. Aku butuh ibu. Aku rela kehilangan segalanya asal bisa bersama ibu. Tapi Bularas hanya menggeleng pelan. Senyum getir menghiasi wajahnya. Kadang, Nat, mencintai seseorang berarti berani melepaskan. Aku lebih memilih kamu membenciku daripada kamu hancur karena aku. Beberapa hari setelah itu, Bularas benar-benar menghilang. Ia meninggalkan sebuah surat di meja makan. Ditujukan kepada Ardi. Dalam surat itu, ia menulis bahwa ia akan menikah dengan seorang teman lamanya. Dan bahkan sedang mengandung. Semua itu bohong. Aku tahu ia mengarang cerita demi menjaga rahasiaku. Membaca surat itu, aku hancur. Hatiku remuk berkeping-keping. Aku kehilangan sosok yang kucintai. Bukan karena aku ditinggalkan, tapi karena ia sengaja pergi demi melindungiku. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah sama lagi. Sejak hari Bularas pergi, hidupku serasa kosong. Rumah yang biasanya ramai dengan obrolan kecil dan kehangatan sederhana, kini kembali sunyi. Tak ada lagi teh hangat di sore hari. Tak ada lagi suara tawa kecil saat kami menonton televisi bersama. Dan tak ada lagi tatapan mata yang membuatku merasa dipahami. Aku mencoba bertahan, tapi rasa bersalah terus menghantui. Surat yang ditinggalkan Bularas jelas hanya sebuah kebohongan. Aku tahu ia berkorban, meninggalkan segalanya agar aku tidak hancur, agar rahasia kami terkubur. Tapi justru kebohongan itu membuat hatiku semakin sakit. Beberapa minggu kemudian, aku tak tahan lagi. Aku merasa harus jujur. Meskipun itu mungkin akhir dari segalanya. Aku duduk di hadapan Ardi, suamiku, dengan tangan bergetar. Mas, aku harus bilang sesuatu. Suaraku serak. Ardi menatapku serius.
Kenapa, Nat? Kamu kelihatan aneh sejak ibu pergi. Air mataku mengalir deras. Aku salah, Mas. Aku terlalu dekat dengan ibu. Aku merasa dia mengisi kekosongan yang gak pernah aku dapat dari kamu. Aku bahkan punya perasaan sama ibu yang seharusnya gak boleh ada. Ruangan itu mendadak hening. Ardi membeku. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku sama ibu, suaranya pecah. Nyaris tak terdengar. Ia menggeleng berkali-kali. Lalu berdiri dengan wajah penuh amarah dan kecewa. Nat, kamu hancurin segalanya. Kamu bukan cuma hianatin aku sebagai suami, tapi juga hancurin hubungan aku sama ibu. Aku gak bisa maafin ini. Kata-katanya menusukku lebih tajam daripada pisau. Aku mencoba meraih tangannya, tapi ia menepis. Wajahnya penuh luka dan kemarahan. Malam itu, Ardi pergi meninggalkan rumah. Ia tidak kembali. Dan aku terjebak dalam kehampaan. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan rumah tanggaku. Dan yang lebih menyakitkan, aku juga kehilangan wanita yang selama ini membuatku merasa hidup kembali. Aku ditinggalkan sendirian, terperangkap dalam penyesalan. Setiap malam aku menangis, memandangi foto pernikahan yang kini hanya terasa seperti ironi. Aku sadar, aku sudah memilih jalan yang salah. Cinta yang kutemukan di tempat yang salah justru menghancurkan semua yang kupunya. Kini, aku berdiri sendirian di tengah reruntuhan hidupku, menanggung beban yang mungkin tak akan pernah bisa kuangkat lagi. Aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan, bahwa cinta yang salah tempat hanya akan membawa kehancuran. Rasa sepi bisa menjerumuskan siapa saja, bahkan membuatku kehilangan segalanya, suamiku, rumah tanggaku, dan bahkan dia yang kucintai dengan cara yang terlarang. Kini aku hanya punya satu hal, penyesalan